Kayak biasanya Om Mobi kan, John. Nah, ini pakai noise kill, tapi yang ada mukanya Om Mobi nih, John. Ini lebih tipis kayaknya ya. Ini lebih tipis nih. Kita tutupin satu-satu ya? Ya. Ini yang bawaan mobil, ini yang sudah diganti. Ya. 10 lah, 110 ya. Coba bukan, Nang? Coba, kalau kita punya, dengan tadi rata kan segini kan, kita punya penyebarannya lebih rata. Di sini terang, di sini juga masih terang gitu. Kalau di sini kan 150. Di situ udah tinggal 100, berarti kan turunnya 50%. Ya. Kalau kita punya di situnya 350, ke sininya masih 300, berarti di sampingnya sini mungkin kalau yang original udah hilang banget, di situnya masih lumayan tebel gitu. Senyores, Johnny my friend, welcome back to my daily vlog. Kali ini kita mau main kedua bengkel kesayangan Johnny. Yang pertama itu kita mau ke 81 HID. Kita mau restorasi lampu W211 yang baru kita dapetin, E200 kompresor, sama kita mau memberikan perbandingan antara lampu yang sudah di-upgrade dengan Proji DS HD dengan yang sebelum di-upgrade, tapi sama-sama masih proyektor. Karena biasanya Innova Ribbon itu punya kelemahan di low beamnya itu cukup redup dibandingkan dengan yang sudah di-upgrade. Hanya saja biasanya kalau di-upgrade itu banyak sekali macamnya. Ada yang dirubah menjadi double Proji, ada yang dirubah menjadi warna-warni. Tapi kalau di DS itu kiblatnya masih sama kayak style Johnny my friend. Dia jadi masih tetap kelihatan seperti original, tapi lampunya lebih bagus. Nanti kita akan minta penjelasannya juga sama Ko Kelvin. Sama nanti kita bakal main ke All Your Wheel di BSD. Kenny rencananya mau ganti pelek mobil baterai dia nih. Dia sekarang beli mobil baterai nih, Om. Semakin banyak anak dia semakin pelit, jadi dia pengen pakai mobil yang lebih irit. Ntar peleknya mau diganti di sana. Oke. Venturernya sekarang ada di, Dre, Venturernya ada di tempat spuring ya? Udah beres ya? Ya udah, berarti kita mau ambil ke sana, kita mau jalan ke sana, oke? Kita perjalanan menuju DSID. Ini mobil cuma dipakai sama ownernya antar-antar anak sekolah dong. E200 tuh paling terkenal dengan mesin M271. Jadi kalau mesinnya ini sharing engine sama C200 W204 yang generasi kompresor dan juga CGI. Dan ini mesin sudah terbukti tangguh karena di luar negeri jadi taksi, di Indonesia pun mesin ini juga jadi taksi ya. Silverbird itu dulu armadanya banyak sekali menggunakan Mercy E200. Artinya apa? Mesinnya sangat kompeten dan juga reliable buat dipakai hari-hari. Udah gitu, kata owner sebelumnya juga ini mobil ya ngerawatnya bener-bener kayak Avanza aja, Om. Tapi ini rasanya kulitnya Mercy gitu kan. Dulu barunya itu sekitar 500 juta pada tahun 2008. Dan kalau kita ngelihat populasi E200 W211 yang sudah facelift 2008 ini lebih sedikit dibandingkan dengan versi varian yang 2003 sampai 2007. Apa sih bedanya kira-kira 211 yang non facelift sama yang facelift? Yang pertama itu adalah bentuk setirnya. Setirnya itu udah model yang lebih baru. Lalu yang kedua, dia punya grill, lampu depan juga berbeda. Kayak contohnya di headlamp depan itu, yang tadinya di bagian sennya tidak ada sirip-siripnya, yang baru udah ada sirip-siripnya. Yang kedua, dia punya grill yang tadinya bentuknya masih oval, sekarang udah modelnya berbentuk lebih ke arah triangle segitiga ke bawah. Dan di lampu belakang yang tadinya dia lampu sennya modelnya putih, sekarang sudah model smoke. Memang kalau dari tampilan electrical mobilnya lebih kompleks yang tipe 280 maupun yang 230. Dia udah ada electric seat dan lain-lain, tapi kalau untuk dipakai di 2024 rasanya pakai 200 trim kayak gini nih lebih nggak bikin pening kepala untuk rusak-rusak elektrikalnya ya. Jadi kita nanti setelah beres-beres restorasi baru kita jual. Dan juga ini mobil kita tadi udah cek semua bodinya, hampir semuanya masih full original, hanya ada baret-baret saja. Dan ini mobil kedap sekali ditambahin peredam. Cuman memang dasaran yang pakai itu kayaknya orang udah rada tua nih, Om. Mercy pakai talang air, Om, sayang banget ya. Ntar kita cabut-cabutin nih, terang aja nih. Terus sebenarnya lampunya itu dia bawaannya emang kurang terang, Teh? Enggak, gini. Jadi kalau lampu Mercy itu Mika yang depan ini kan sudah model plastik, udah nggak beling lagi kayak yang model 124 maupun yang New Ice yang pre-facelift. Jadi karena dia berbahan plastik, kalau dijemur ataupun umurnya sudah lebih dari 15 tahun, itu rata-rata udah pada menguning. Makanya kita mau nanya ke DS, kira-kira dia bisa nggak untuk melakukan restorasi lagi lampu depannya. Karena kan nggak, setahu gue DS tuh nggak bisa untuk restorasi cuci lampu, tapi kita coba lihat bisa nggak. Ya kita cuma percaya sama DS kan, Om, kalau untuk urusan lampu-lampu. Ini mobil enak banget, Om ya. Terus kalau penggantian spare part nih, unit yang ini
masih banyak nggak spare partnya di luaran? Masih dong Om, M271 ini mesin yang cukup banyak populasinya di seluruh dunia, yang artinya spare partnya pun bukan cuma Bintang yang keluarin. Bintang itu kan Mercedes-Benz. Nah, ini misalkan contoh filter oli. Dia ada banyak mereknya, ada merek Mahle, ada merek Bintang asli, ada merek BOSCH, apalagi kayak radiator ada BEHR dari Afrika, merek-merek lain. Jadi kayak contohnya misalkan Toyota itu kan nggak semuanya mereknya asli Toyota Om. Ada yang kayak contohnya Denso. Jadi banyak supplier juga yang membuat produk yang sama. Saking mungkin untuk memenuhi kuota spare partnya pun dealer resmi itu nggak cukup barangnya. Dan yang kedua, ketika mobil ini harga 500 juta untuk servis 10 juta dengan asli Bintang masih murah tergolongnya kan, cuma 2%. Tapi kalau mobil ini udah 100 jutaan, lu 10 juta kan udah 10% dari harga mobilnya. Akhirnya mereka beralih ke produk yang lebih murah, bikinan dari brand lain seperti BHR, Mahle, dan lain-lain gitu. Tapi mungkin untuk beberapa parts tetap harus menggunakan yang Bintang untuk lebih awet. Ini menurut gua salah satu desain generasi E-Class yang paling abadi itu 211. Kalau New Ice menurut gua masih agak tanggung, kalau mau tua sekalian seperti Boxer atau Masterpiece 124. Gitu. Nih kalau misalkan yang 230, 280 tuh setirnya sudah kayu. Kalau ini belum, dan juga dia sudah teleskopiknya elektrik. Kalau ini teleskopiknya masih manual, dari sini tuh ditarik. Oke, kita udah nyampe di DSID. Sekarang lagi proses pemasangan lampu yang sudah di-upgrade menggunakan proyektor dari DSID. Nah, rencananya yang mau diganti sebelah kiri apa kanan kok? Terserah. Oh enggak, satu bisa aja mau diganti. Satu dulu Sebelah untuk sini mungkin. Oke, sebelah sini. Ya udah, nanti sebelah sini kita rubah pakai yang sudah di-upgrade. Sebelah situ masih bawaan dari tipe Q. Jadi nanti kita akan lihat perbedaan lampunya setebal apa. Di sini kebetulan gelap, jadi bisa tahu bedanya kok ya. Ntar dijelasin langsung sama ahlinya. Udah lama nih nggak in frame ya kan? Oke, sembari kita nunggu prosesi pemasangan proyektor di Venturer, ini kita mau ngelihat kondisi lampu dari 211 ini kok. Ya. Menurut Koko ini berarti ada beberapa bagian yang nggak bisa hilang ya? Iya, benar. Karena memang proses restorasinya DS itu sedikit berbeda daripada yang lain, jadi kayak retak-retak rambut gini nggak bakal bisa hilang kok ya? Ya, biasanya kita kotoran ini kan lapisannya kotor nih. Kita kikis sedikit, kita beningin, cuman kita nggak sampai kita habisin. Takutnya nanti terlalu tipis gelombang gitu ya. Betul. Nah, biasanya kan soalnya gini, kalau cuci lampu kan kita juga udah pernah jelasin di YouTube, ada dua tuh. Ada yang pakai kaca, apa sih? Kaca bisa dipakai kaca atau pakai silet cutter gitu ya? Ya, itu dia jadinya gelombang, bener sih ya? Ya, itu sih plus minus sih. Itu sih mungkin bisa ngilangin pecah 1000 ya, tapi biasanya jadi gelombang gitu. Ya, kalau headlampnya yang sudah proyektor juga, biasa kalau gelombang seperti itu, biasa garisnya jadi kurang tegas gitu. Jadi agak kayak garis double atau buram lah ya. Lampunya ya. Di garisnya juga kurang gitu tajam jadinya. Betul. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya DS juga jarang terima kerjaan cuci lampu karena memang biasanya orang yang mencuci lampu tuh maunya cepat dan ekspres. Sedangkan di sini satu mahal, yang kedua juga prosesinya lebih lama. Benar. Cuman yang itu tadi kan lampu-lampu semua lem-lemnya diganti baru gitu kan. Ya, biasa kalau ini kita ganti baru sih. Ya. Kalau lu mau restorasi lampu di sini ya sekalian lu mungkin ganti bohlam karena kan biasanya kalau lampu yang udah nguning, usia lampunya juga udah tua ya. Benar. Jadi mungkin kalau lu mau ganti sekalian bohlamnya juga bisa di sini ya. Bisa, jadi lebih terang. Betul. Rata-rata berapa duit kok cuci lampu? Kita mungkin kalau cuci lampu ini sekitar 2-3 juta sih ya. 2-3 juta ya? Kita lihat kondisi. Kalau biasanya kalau mobil Eropa seperti ini, dalemannya juga biasa kabel-kabelnya kita rekondisi. Karena kadang-kadang suka pada rontok juga gitu ya. Ya. Jadi lo nggak bisa samain sama yang harganya ratusan ribu. Karena memang ketika ini dibongkar, pasti ada kabel-kabel yang sudah termakan usia juga. Dan itu biasanya sekalian dirapihin sama kok Kelvin. Jadi makanya biayanya cukup tinggi ya dibandingkan yang lain. Oke kok, sedikit cerita kok. Ini kebetulan nggak ada plat nomornya, jadi kita pengen cerita sedikit. Ya. Ini kan bukan Koko yang kerja ini. Benar. Minusnya apa kok kemarin? Jadi orang ini punya keluhan apa? Kebetulan lagi di sini nih. Gue tadi ini apa mau di off the record boleh nggak?
Kalau mobil ini sih prinsipnya bukan kita yang kerjain ya, tapi nggak semua yang bukan kita kerjain juga jelek gitu ya. Betul, betul. Cuman kalau ini kebetulan memang kemarin kurang maksimal lah hasil fitting-fittingnya, elektrikalnya gitu. Terus ada beberapa problem lah gitu. Oke, Ya. contoh problem yang paling common ketika facelift nggak beres itu apa kok? Listrikan, terus kemarin juga banyak error. Ah. Ya, sekarang nih kita lagi kerjain sih, kita lagi rapihin gitu. Errornya bagian mana aja kok? Kemarin itu di dashboard berapa indikator ya? lampu Ya, nata. berapa banyak yang muncul gitu ya. Terus ya. tadi kok bilang sennya begitu desain ke kiri, Ya, begitu desain ke kiri, lampu rem kedipnya yang malah cepet, nyala. lampu remnya malah kedip-dip gitu ya. Oh. Iya, mungkin perkabelannya belum benar ini. Ya, jadi makanya ketika lo melakukan facelift itu kan kabelnya banyak tuh. Memang kalau dipikir cuma lampu sen jadi lampu sen lagi, tapi sebenarnya nggak juga kan? Ya. Karena ada beberapa kabel wiring diagramnya harus diperhatikan ya. Ya, kadang-kadang misalnya salah nyambung atau gimana, jadi errornya kemana-mana nanti Betul, ya. betul. Nah, sekarang kalau kita mau facelift Land Cruiser 200 gini dari 2008 ke model 2020 up gini, itu text time-nya berapa lama kok? Kita mungkin sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu sampai 1 bulan Iya. ya? Nggak bisa 2-3 hari ya? Kita maunya juga cepet, biar cepet kan keluar bisa cepet masuk ya. Cuman Iya. emang butuh waktu untuk proses. Proses paling lama berarti salahin di cat itu wiringnya itu ya? Yang Lama fitting mungkin ya, fitting, wiring gitu ya, untuk ketemuin nut-nutnya bagus gitu ya, Iya. gap-gapnya bagus gitu ya. kalau nggak dia biasanya natatnya lumayan ini ya? Benar. Nah ini biasanya kalau kayak gini nih, faceliftnya udah lumayan lama ya kok ya? Udah sampai kuning gini ya? Ya, mungkin di sini lebih kelihatan nih ya. Ini apa? Om, Natat. oh ini sama orangnya ntar nggak dibenerin ya? Dia cuma mau rapin. Ini kebetulan emang mau di apa? Rapihin yang error sih ya. Oke, yang ini yang kerjaan Kok Kelvin nih. Ya, ini lagi proses nih. Ini lagi prosesi, ini dari 2010 UK berubah menjadi 2021 apa 2016 kok bikin? Ini bikin 2021 nih. 2021 berarti yang udah grillnya honeycomb ya? Benar. Jadi benar. beda body kit sama beda grillnya. Benar. Basicnya sama aja, beda grill dan body kit. Terus lampu-lampu sebenarnya sama ya? Lampu-lampu sama. Belakang sebenarnya nggak gitu beda jauh kan, body kitnya aja ya? Benar. Kalau ke 2016 sama 2021, add-on bumper belakang, add-on bumper depan, sama grill aja. Oh. Nah sekarang di 2024 paling rame facelift mobil apa kok? Kita sih banyak kan tetap Lexus, seperti itu Lexus atau iya, ini kok, Land Cruiser gitu ya. Oke, kalau tadi kita ngebahas problematika ketika lo facelift dengan wiring yang salah, ini kebetulan di belakang kita ada dua mobil LX570 2008 apa 2010 kok ini? Ini 2000, ini kebetulan 2014. Oh 2014, tapi kan tetap modelnya belum yang seperti ini ya. Belum, Dan ini masih. 2008. Ini 2089. Oh 2089, Ya. AX200 berarti harusnya Ya. kalau lihat atasnya nggak ada sunroof. Benar, ya? ya. Jadi kalau kita ngelihat transformasinya sudah cukup banyak ya. Kalau yang ini kan pilar C-nya udah dibelah. Kita mau mulai dari yang mana dulu nih kok? Yang paling Bebas, mau yang mana dulu nih? Yang Ya. paling asik kayaknya yang ini nih kok. Yang ini, oke. Ini berarti luxury apa F-Sport body kita? Yang ini luxury. Luxury. Ya. Jadi pelek-peleknya pun tetap luxury ya modelnya? Kebetulan kalau velg sama aja dia, luxury sama F-Sport. Oh, ya. nggak kayak yang 2014 beda ya? Benar. Jadi dia peleknya tetap ring 20. Ring 21. Ring 21 ya? Velgnya sama tetap. Nyari bannya lumayan mahal ya? Lumayan. Bang 21 nyarinya pusing ya. Iya, nyarinya bukan mahalnya doang sih sebenarnya. 21 tuh angka ganjil tuh paling pusing nyari ininya. Stoknya juga susah. Betul. Ini lampunya pakai original kok. Kalau Lexus kebanyakan kita pakai ori sih. Tapi kita bebas apa customer mau pakai yang ori boleh, nggak ori juga kita punya gitu. Kekurangannya apa ketika ganti yang non ori? Durability-nya. Durability-nya? Iya, kalau baru pasang mungkin menurut saya sama sih ya. Jangka panjang mungkin menurut saya beda. Berarti kayak yang tadi lebih yellowing, lebih cepat. Benar. Dia punya mikanya lebih cepat yellowing. Tapi kalau dari segi harga sebenarnya kan bisa 1 to 3 ya bandingannya. Ori pasti jauh lebih 3 kali tinggi. lipat ada nggak? Biasanya kalau gini kita ngakalinya pakai second ori sih. Karena kalau pakai baru ori harganya udah nggak masuk akal gitu ya. Ya harganya udah ketinggian lah ya. Iya, betul. Nah, ini biasanya tadi kok Kelvin udah cerita kalau di facelift itu yang terutama kunci paling penting itu adalah nut-nutnya masih ketemu kok ya. Ya. Dan ini ketemunya tetap pakai silen lagi nggak dalamnya? Enggak ini. PNP. PNP ya. Bracketnya pun semua. Ya, baut semua. bracket kita ganti. Memang kita waktu pas masang kita ada adjust ya. Maksud saya kita nggak langsung ini Betul, kita setting nggak, dulu iya. semuanya, tapi udah PNP sih ya. Jadi bukan artinya kalau kita sewaktu-waktu mau ada bohlam putus pun mau buka juga nggak perlu bengkek-bengkek Bisa. ada silennya gitu kan? Enggak. Ini aman ya sini ya. Terus di bagian ininya berarti ganti juga kok ya? Ini ganti ya. Nah ini biasanya kalau facelift ininya suka nggak diganti masih gendut ya. Benar, masih model lama. Spion ganti kok. Ini kebetulan spionnya sama nih. Kalau 2014 dia spionnya udah ada sen ya. 14 sudah ada sen dan bentuknya masih sama ya. Sama. Kalau LC kan 14 ke 16 beda tuh. LC sama juga.
Yang beda tuh yang 2089, 89. 2012 ke bawah. Ya. Ini udah ganti kan yang ini kan? Ini Ini sama berarti sama. Ini ganti ya. Nah, ini dari 2008 2009 ganti pakai 2021. Tadi kita Benar. cerita yang di situ kan grill yang lama. Ini Ya. udah grill honeycomb nih, Om. Ya. Tuh. Nah, ini grillnya beda nih. Ini udah yang model last editionnya LC200 nih. Sama body kitnya beda, dia udah modelnya letter ke bawah begini. Model 2021 ini. Ini iya model 2021 kan? Ya. Ya ini yang paling susah sini kok ya. Nemuin ininya ya, ngetes Nemuin. ininya nih ya. Setting ininya. Nyeting ininya nih Om, susah nih Om. Yang paling jago DS dah, tetep dah. Oke, lari ke LX570, bagian yang paling krusial ketika lo melakukan transformasi 2014 ke 2016 up, itu di bagian sini. Bagian mana aja kok yang dipotong kok? Jadi kalau dari sini nih, dari bawah sini kita ganti full nih. Kalau kita buka karetnya nih, ada las titik. Kita buka las titiknya. Oh, las potongannya dia. Ada las titiknya, kita buka las titiknya. Kita motong di atas sini. Dari sini ya? Iya, di atas ini nih, kita potong di atas sini. Tapi udah nggak kelihatan sambungannya ya, hebat ya. Itu di situ tuh Om. Nah, terus kacanya juga diganti sama Ko Kelvin pakai original Lexus. Jadi Benar. antena-antenanya semua masih PNP. Benar. Tapi sebenarnya kalau orang kamu ganti kaca original, motong harga bisa nggak? Bisa. Bisa. Kita sediain juga kaca yang nggak ori gitu. Tapi antenanya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada antena dan nggak ada tulisan Lexus ininya ya? Benar. Itu jadi kalau lu parkir lu ketahuan dong, wah facelift-nya ini ya kan nanggung. Jadi gitu di bagian sini, terus lampunya ini pakai ori kok. Ini pakai ori ya? Ini lampu berarti lampu depan belakang ori. Ya. Listnya nggak? List ori. Kalau Bagasi ganti juga dong berarti. bagasi ganti. Kalau standar kita kebanyakan paket kita kalau ini list-listnya semua kita pakai ori ya, defaultnya gitu. Cuman kalau customer kadang-kadang harganya Mau price cutting lagi? mau itu ya bisa aja kita ngikutin sih. Mau full nggak ori kita bisa, mau yang bagian mana mau ori kita bisa ya. Jadi tergantung budget dari customer juga. Kan ada juga orang yang nggak peduli, ah udah gue yang penting mobil gue tampilannya baru. Benar, benar. Kalau ini benar-benar hampir semuanya ori, kayak kaca gini kan ganti berarti kan? Apa Ganti. sama? Kenapa? Kacanya beda kan sama yang lama, sama 14? Ini ganti, 3 piece kaca ganti. 3 piece-nya ori-ori semua ya? Ori ini. Lexus semua tuh, makanya gue bingung. Biasanya kalau kita paketin sama kaca ori, 3 piece ini kaca ori. Dan kebanyakan mungkin 50% customer kacanya minta yang ori gitu. Tetap mintanya yang ori ya? Iya, minta yang ori. Ini emang, Ya, emang naiknya iya. ini sih. Tuh. Rapi, John. Itu, John. Ininya juga, ini pakai yang lama apa baru kok? Ini yang lama. Oh, cuma dia rubah di bagian sininya doang ya kok? Bener. Ininya kan yang masih model bohlam ya. Ini jadi diganti ininya. Tapi dudukan ininya sama ya, nggak perlu dilas lagi ya? Bagasi sama. Ini plug and play aja. Oh. Memang dia masih modelnya masih satu model. Kecuali 2008. Sama juga. Sama ya? 28. Kan dia jatuhnya facelift. Oh, berarti Lexus males ya bikin bagasinya ya, masih sama dari 2008 sampai 2021. Jadi itu dirubah semua, dan kalau kita ngerjain LX570 kurang lebih 1,5 bulan. Benar, 1,5 sampai 2 bulan lah ya. Kalau LC mungkin masih bisa di bawah sebulan dikit lah ya. Benar, 3 minggu sampai 1 bulan lah kalau yang user. Nah, jadi teman-teman udah tahu dong kurang lebih kalau misalkan kita cari facelift di mana ya yang sesuai approval Joni biasanya di DSHID. Oke, Ko Kelvin, Ya. tadi kan kita belum sempat ngelihat sebelum dirubah nih. Ya. Berarti kurang lebih harusnya interface-nya sama kayak ini ya? Sama. Yang sebelum dirubah bentuknya seperti ini. Kacanya lebar gini, nggak ada list chrome-nya juga kan kalau LX570. Biasa list room di kalau yang 2008 sampai 11 dia list room sampai bawah sini doang. Kalau yang udah facelift dia list roomnya sampai atas gitu. Sampai atas ini ya. Benar. Jadi Tapi di letter L. bentuknya persis sama kayak gini. Bentuknya kurang lebih kacanya seperti ini ya. Ya. Nah, ini yang belum di facelift kurang lebih LX570 seperti ini dirubah menjadi model seperti ini. Makanya kalau kita facelift si LX570 tuh cenderung lebih mahal jauh dibandingkan LC200. Benar. Barangnya jauh lebih banyak gitu ya. Iya, barangnya juga partsnya puluhan biji ya. Iya, kita soalnya facelift ini biasa kita pakai yang komplit sih. Contoh kayak wing, biasanya customer optional. Ada yang diganti wingnya, ada yang enggak. Kalau wing yang lama nggak sampai ujung gitu. Oh, cuma Lebih sampai kecil. sini. Iya. Cepak gitu doang ya. Benar. Roof rack-nya juga kadang-kadang nggak diganti. Roof rack-nya lebih gede kan? Roof rack-nya dia lebih besar. Iya, ini kan lebih gendut tipis. ya. Benar. Jadi kayak model handle-nya juga sama-sama lebih gendut. Ini diganti tipis. Benar. Kalau kita lengkap sampai full step juga kita ganti model barunya. Yang lama kan rata seperti ini nih. Ini yang model barunya. Di depan mungkin agak kelihatan di bagian Tapi ada sini nih. illumination-nya nggak sih, Niko? Enggak, di sini nih bagian sini nih. Kelihatan perbedaannya nih sama itu tuh ya. Berarti sebenarnya aslinya 2016 itu juga nggak ada lampunya. Kalau 2016 dia ada posisinya. Kecil lampu di sini. Cuman ini nggak ada sekarang. Ini nggak ada, ini nggak ada. Karena ini bukan yang OEM-nya. Bukan orinya ya. Kalau yang dulu kan modelnya sebenarnya mirip gini kan, ada Benar. lampu dari sini nih.
Kalau ini lampunya kelihatan, kalau ini lampunya ngumpet harusnya. Iya, di atas kecil. gitu kecil, Ya, kayak LX570 yang lama. benar. Gitu. Oke, kita udah sampai di tahap pengetesan lampu proyektor standar dan juga yang sudah dirubah pakai DSID. Kita lihat secara garis kasat mata, sorry kok. Ya. Nah, ini dari sinar sini aja, dari kasat mata kelihatan di kamera Om ya. Nah, ini lebih tebal, tapi untuk lebih presisinya kita mau coba menggunakan lux meter dari si Ko Kelvin punya. Boleh Om tolong ditutup bagian yang proyektor sudah diganti? Ya. Nah, ini bagian standar, coba kok hitung meterannya. Ya, kita Om Dimas, ukur boleh di ditekan dikit? tengah ya. Kita ukur di tengah kurang lebih 147, 150 gitu ya. 100. Kurang lebih, sorry, tutupan ya. Tutupan. Mungkin 150 gitu ya, kurang lebihnya. Nah, kita ukur jarak ke samping-samping ya. Kita ukur jarak ke samping-samping. Dia Di langsung sini- turun sekitar 50-an. Di sini mungkin 110 gitu ya. Ini posisi lampu proyektor belum nyala yang Ya, ini rubahan. lampu proyektor yang standar bawaan mobil. Oke, sekarang kita coba tutup yang bagian standarnya. Nah, itu di bagian tebelnya kok kita hitung Ya, coba. kita lihat nih di bagian tebelnya ya. Ini kurang lebih di 360. Tapi jarak mundur lagi dikit di tengah-tengah. Kita di sampingnya kurang lebih dia posisinya masih dapat di 275. 275 gitu ya. Artinya penyebarannya itu yang tadinya nggak rata, sekarang lebih tebal dan jangkauannya lebih luas dibandingkan yang aslinya kok ya. Benar. Jadi di posisinya di tengah sininya terang, di tengah sininya juga samping-sampingnya masih dapat terangnya gitu. Betul. Kalau yang ini dia ada sinar tengahnya, begitu ke samping penurunannya udah lebih banyak gitu dibandingin kalau yang proyektor kita. Proyektor kita, dan juga lagi pula begitu diganti proyektor pun luxnya juga naiknya cukup drastis 1,5 kali lipat dibandingkan yang orisinilnya gitu. Dari situ kelihatan nggak Om? Nah, tapi secara lux tetap OEM ya kok ya? Sama persis ini. Iya, Ya. sama persis. Cuman kalau lu lihat malam mungkin akan lebih jelas, tapi kelihatan dari sini juga udah kelihatan jelas tuh Om. Nah, sambil jelasin. Kita ini- tutupin satu-satu ya. Ya, Ini yang bawaan mobil kita ganti. Ini yang sudah diganti. Ya. nah perbedaannya cukup jauh ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung ke DSID, atau kalau mau sekalian modifikasi bisa langsung ke Heroes Custom. Jadi proyektor ini nggak berlaku cuma buat Innova, Fortuner, semua mobil pun Koko bisa. Bisa. Spesialisnya apa? Mobil-mobil yang kurang terang kok. Biasanya kalau mobil Eropa ya yang sudah usia kan sinarnya kurang terang, bahaya kalau malam nyetir, diganti proyektornya. Oh, Biasanya kita coba dulu ganti bohlam. Kalau diganti bohlam baru ternyata sinarnya masih nggak maksimal, Baru ganti. biasa rumah proyektornya sudah kemakan ya, sudah kaca kemakan cembung usia. dalamnya itu ya? Benar Nah, ya, itu bisa sudah kemakan diganti usia. langsung di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kita mau pulang lagi sekalian update stok di Eurohouse. Ya. Thank you ya, Ko. Thank you ya, Ya. thank you ya. Oke, kita udah nyampe lagi di Eurohouse Base Camp. Nah, ini kemarin yang kita vlog di daily vlog Pajero Dakar 2017 silver abu-abu kali ya, ini silver metal, silver tua Om ya jatuhnya ya. Ini udah beres, cuman karena Om Dimas sudah lelah dan letih, dia pingin pulang istirahat ya. Jadi vlognya mungkin ditunda sampai minggu depan. Ya kalau memang masih rezeki bersama Om Dimas belum laku ya kan. Kalau gua kan terserah. Sebenarnya gua besok masih ada hari buat ngevlog, ada ini, ada Innova ya kan. Nah, kita mau turunin juga lampu yang tadi kita pasang untuk komparasi antara lampu standar dan juga lampu udah dirubah di DSID. Buat dipasang lagi di Innova Q gua nih Om. Si Kenny nanya, kok lu nggak update sih? Kok lu nggak upgrade di DS? Aduh. Kebetulan yang ini budget pelajar nih Om. Bedanya bukan gue yang masih pelajar kayak Nanang Om. DPR katanya. Bukan. Anak gue yang jadi pelajar sekarang Om, 2. Jadi sekarang kita punya budget modifikasi harus bener-bener apa namanya? Mepet. Kita turunin dulu karena mobil Kenny mau ganti pelek. Tadinya kita mau all your wheel, cuman di BSD tuh macetnya pol Om. Iya. Tadi kita mau ke arah sana kan tol Jakarta Tangerang itu macet. Jadi ini tadi mau dipasang. Udah mulus nih mobil. Perli. Udah beres ya? Udah mulus nih Om tuh. Gila beda banget ya.
Gue langsung pangling dan kaget Om lihat ini. Oh masih ada satu nih, panel belum nih. Tinggal satu. Cakep ya Om ya? Hah? Langsung beda banget ya? Gue langsung pangling sama mobil. Hah? Langsung semangat. Tadi gue harus bilang, ah lu sayang lu ngapain lu beli ban lagi? Mendingan lu buat upgrade lampu kan? Gue pikir-pikir ya udahlah ini dulu aja diberesin, nanti baru kita upgrade yang lain dulu. Yang penting mobilnya jadi dulu kelar. Mana pelek lu John? Lagi OTW. Loh, katanya Om Dimas sudah dianterin. Lagi OTW. Gimana seneng nggak punya mobil baru? Ini kado istri besok ulang tahun apa gimana? Sedap. Hah? Nggak tahu John. Oh, nggak tahu. Jadi lo rencananya mau pakai pelek apa John? 5x100? RPF RPF1? yang silver. Asli? Hah? Enggak dong. Kita kan pecinta barang KW, iya. kan sesuai budget. Betul lah. Sesuai Jadi budget. Gua nggak memaksakan. Jadi kita John. harus sesuai budget, benar. Iya, nggak karena memaksakan. karena kalau kita maksain beli yang ori, ngutang kan buat apa? Bener kan? Iya. Jadi dia rencananya mau ganti pakai RPF1 biar kalau bosen tinggal tuker tambah. Jualnya gampang. Iya, Jual cepat. jualnya gampang. Karena Tinggal kalau lo tukar. beli yang asli, jualnya susah Om. Oke John, karena kemarin kita peredamnya belum total di mobil Innova Q yang kali ini, kita mau coba bongkar ulang lagi. Kita pengen pasang peredam menggunakan kayak biasanya Omobi kan John. Nah ini pakai noise kill, tapi yang ada mukanya Omobi nih John. Jadi dia bedanya kalau misalkan kita pakai yang biasa, sebenarnya hampir sama tuh. Ini kalau ini dominannya warnanya hitam kan Om? Ya. Kalau ini warnanya lebih silver nih. Coba John bandingin tebel. Harusnya sih kayak begini mungkin lebih redam panas ya, karena kan kalau hitam kan biasanya nyerap panas. Tapi ya ini lebih ini sih Om. Sama Om, tebelnya sama Om. Cuman ini bedanya Motomobi Edition ya, namanya edisi terbaru kan pasti lebih ada improvisasi kan. Kita pengen cobain di sini seperti apa sih kira-kira jadinya. Kita mau tempel. Kapan jadi muka Joni soundproof Om? Enggak lah, biar Omobi aja John. Karena Omobi itu salah satu reviewer otomotif yang cukup populer dan juga cukup humoris ya Om ya. Jadi orang-orang tuh nonton tuh senang gitu kan. Kalau gua kan masih agak jayus, masih pemula. Ini rencananya untuk Innova itu biasanya membutuhkan kurang lebih 45 sampai 50 lembar. Jadi terdiri dari atap, pintu, empat-empatnya sampai ke lantai, sampai ke fender. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini tipenya sama nggak sih? Sama kan NK48? Ini enggak ya? Oke, ini perbedaannya. Ini NK48. Ini yang sama-sama baru kali pin ya. Ini salah satu perusahaan sih sebenarnya. Cuman kalau dari segi ketebalan, ini tuh lebih tipis ya pin ya. Tapi kayaknya kalau dilihat bahan depannya ini aluminiumnya, heat insulationnya lebih bagus dibandingkan yang ini ya. Buat nahan panasnya lebih bagus kalau buat outdoor gitu. Coraknya juga dia wajik, ini kotak kan. Jadi tapi biar lebih yakin ntar kita coba tempel aja. Harusnya begitu dia punya ketebalan lebih tipis, nempelnya juga lebih mudah dibandingkan yang ini ya. Cuman kita pengen tahu kira-kira ntar hasilnya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian pengen pasang peredam full di Euros itu biasanya kalau yang full aluminium kita bisa pakai NK48. Tapi kalau kalian mau request pakai Omobi punya juga bisa by request. Nanti langsung hubungin Andre aja. Karena udah pasti harganya lebih berbeda ya. Ini lebih mahal Om. Kita pengen cobain juga pakai yang Omobi nih. Motomobi soundproof, cakep ya Om ya. Apa namanya? Bukan logonya tuh ganteng gitu kayaknya. Maksudnya kayak anak mobil banget gitu ya. Ini kayak kalau dipasang di motor-motor Harley gitu keren ya, stiker yang punya Omobi ya. Nah, kalau lu lihat lebih jelas lebih detail, dia punya heat insulation tuh kan dia ini bahannya kan aluminium silver, kalau ini kan black. Harusnya ini lebih tahan panas nih Om. Walaupun dia bahannya lebih tipis dibandingkan yang NK48 biasa. Jadi salah satu keunggulannya mungkin nempelnya lebih gampang dibandingkan yang ini. Pokoknya kita lihat deh hasilnya, nanti kita akan review di video selanjutnya ya. Ya udah, pokoknya gitu aja. Terima kasih untuk update-nya hari ini. Jadi kesimpulan dari video daily vlog kali ini, buat teman-teman yang merasa lampunya kegelapan, kalian bisa langsung aja ke DSID. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau repot-repot kayak si Om Yanto, ya kan, tinggal modif aja, datang ke sini, modif, kita bisa bawain ke sana. Provide service-nya bagus John, ya kan. Yang kedua, kalau kalian mau facelift, ya facelift di tempat yang oke lah, pasti-pasti aja. Cuman memang harganya sih nomor 1 di situ mahal ya. Enggak mahal John. Harganya udah mulai Mahal itu relatif sebenarnya sih, karena kan itu udah kalau udah naik Land Cruiser, naik Lexus masa mahal sih?
Iya benar juga sih ya. Iya. Jadi semua kalau masih mahal kan dicurigain itu tuh mobil dikasih apa mobil nemu itu. udah deh. Omongannya udah mulai jenggol-jenggol nih. Udah kita pamit dulu ya. Terima kasih teman-teman. Bye bye.